Ya, akhirnya telurnya pecah gitu, dan kegemparan politik akan mulai hari ini. Saya kira itu satu sikap yang pada akhirnya memang harus diambil, walaupun orang anggap kok terlambat ya Ibu Mega memecat Jokowi dan keluarganya. Tapi sekali lagi ini soal momentum, bahwa secara etik PDIP sudah menutup ingatan dengan Jokowi, tetapi momentumnya kelihatannya baru ditemukan hari ini. Dan itu tentu terkait dengan peristiwa-peristiwa yang sedang dialami oleh beberapa petinggi PDIP yang terancam untuk dikriminalisasi itu. Ya, PDIP telah resmi memecat Jokowi, Gibran, dan Bobi Nasution dari keanggotaan partai. Keputusan ini diumumkan langsung oleh Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun pada Senin, 16 Desember 2024 di Jakarta. Dalam pengumumannya, Komarudin menyatakan bahwa pemecatan tersebut tidak hanya berlaku untuk Jokowi, tetapi juga mencakup anak dan menantunya, Gibran Rakabuming Raka, serta Bobi Nasution. Menurut Komarudin, langkah ini merupakan sanksi tegas yang diberikan partai atas tindakan mereka. Komarudin juga menegaskan bahwa pengumuman pemecatan tersebut dilakukan berdasarkan perintah langsung dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Pengamat politik Indonesia, Rocky Gerung, turut memberikan tanggapan terkait keputusan PDI Perjuangan yang resmi memecat Joko Widodo. Menurut Rocky, keputusan ini memang sudah seharusnya diambil oleh PDIP, mengingat hubungan yang sudah lama berseberangan antara Jokowi dan partai berlambang Banteng tersebut. Jadi satu posisi yang saya kira tepat, Bu Mega akhirnya memberitahu bahwa this is garis yang hendak dia tempuh itu. Jadi mulai hari ini Mega menyatakan bahwa dia siap untuk berseteru dengan Jokowi, kan itu poinnya. Nah, masalahnya adalah apa langkah yang bisa menimbulkan semacam perhitungan bahwa pilihan Mega itu adalah betul pilihan yang jujur, pilihan yang memungkinkan PDIP memulihkan kembali martabatnya. Jadi poin pertama adalah pemulihan martabat PDIP karena terus-menerus dibayang-bayangi oleh defek, oleh cacat yang dibuat oleh kadernya, yaitu mantan Presiden Joko Widodo. Nah, dalam konteks itu saya kira Ibu Mega memikirkan dengan baik bahwa dengan kalkulasi benefit cost politik apapun, PDIP harus mengambil langkah maksimal ini atau langkah mikalnya itu memecat tiga orang itu, dan tiga orang itu artinya itu satu keluarga sebetulnya, dan sinyal itu adalah sinyal yang sangat politis tentu dengan sendirinya kami langkah politik, tapi juga ideologis, menguatkan kembali prinsip PDIP bahwa partai ini harus diatur secara etis. Jadi yang melanggar etis itu adalah pelanggaran tertinggi itu, melanggar perjanjian, melanggar konstitusi, pada akhirnya dianggap sebagai melanggar etis di dalam PDIP itu kejujuran. Dan Pak Jokowi memang dirumuskan sebagai orang yang tidak jujur, berbohong, manipulatif, atau bahkan berkhianat terhadap prinsip-prinsip kepartaian itu. Itu dasar kenapa publik akhirnya harus menilai bahwa Megawati kembali pada sikap dia yang betul-betul tegak lurus dengan prinsip-prinsip perjuangan dia dalam masa yang sangat panjang itu. Rocky juga menilai bahwa pemecatan ini menandakan PDIP secara tegas telah menutup hubungan dengan Jokowi. Menurutnya, keputusan ini bukan hanya bersifat politis, tetapi juga memiliki makna etik yang dalam. Secara etik, PDIP sudah menutup ingatan dengan Jokowi, tetapi momentumnya kelihatannya baru ditemukan hari ini. Rocky juga menyoroti dampak lebih luas dari keputusan tersebut dengan menyatakan bahwa pemecatan ini adalah simbol kesiapan Megawati untuk berseteru dengan Jokowi secara terbuka. Perseteruan antara Megawati dan kekuasaan itu, terutama kekuasaan Presiden Jokowi yang memang hari-hari ini masih berupaya untuk sebetulnya merusak PDIP, itu masih akan dilanjutkan. Jadi itu yang kita pandang sebagai kegagalan era Presiden Jokowi menanamkan nilai-nilai atau etos tentang keadilan, etos tentang kejujuran tuh, dan semuanya kita harus anggap lebih awal sebagai upaya untuk kriminalisasi, karena hanya dalam 1-2 bulan ini isu Harun Masiku diangkat habis-habisan tuh, tentu untuk melemahkan posisi PDIP di dalam meja catur politik hari-hari ini. Tetapi saya kira sang ratu itu punya kemampuan untuk maneuvering tuh, dan
yang menjaga dia itu tentu pertama-tama adalah Wong Cili yang tahu bahwa Mega itu tidak boleh diganggu tuh. Karena ada semacam kepastian bahwa Mega jadi semacam simbol perlawanan rakyat kecil. Apapun alasannya, apapun kontroversinya, tetap Mega dikenal sebagai pemberani yang sudah ia perlihatkan sejak Orde Baru. Saya kira Sekaitan dengan dipecatnya Jokowi, kata Rocky, apa langkah yang bisa menimbulkan semacam perhitungan bahwa pilihan Mega itu adalah betul-betul yang jujur dan memungkinkan PDIP memulihkan kembali martabatnya? Pada poin ini adalah pemulihan martabat PDIP karena terus-menerus dibayang-bayangi oleh cacat oleh kadernya itu. Dalam konteks itu, kata Rocky, Bu Mega memikirkan dengan baik bahwa berdasarkan kalkulasi politik apapun, PDIP harus mengambil langkah maksimal dengan memecat ketiga orang itu. Rocky berpandangan bahwa partai PDIP diatur secara etis, dan yang melanggar etis itu adalah pelanggaran tertinggi. Saya tetap melihat bahwa PDIP atau Ibu Mega punya ethical standpoint atau moral standing yang lebih kuat dari Jokowi, karena Jokowi itu melanggar konstitusi, yaitu sebetulnya memalsukan ide tentang demokrasi itu dengan mendorong supaya ada pekerjaan manipulatif di Mahkamah Konstitusi untuk meloloskan putranya. Jadi itu satu pelanggaran tertinggi itu secara etis maupun secara konstitusi. Sementara tokoh-tokoh PDIP yang jelas kriminalisasi ke mereka itu dalam upaya untuk balancing bahwa Jokowi punya pelanggaran luar biasa, karena itu dia mesti berupaya untuk menjebak atau menjebloskan tokoh-tokoh PDIP di dalam moral yang sama, dan padahal sebetulnya itu jauh sekali agenda atau jarak moralnya itu. Jokowi akan dicatat oleh sejarah oleh para peneliti sebagai perusak demokrasi. Jokowi akan dicatat dalam sejarah sebagai orang yang membegal partai-partai itu. Golkar dibegal, P3 dibegal, Demokrat juga dibegal tuh, apalagi PDIP. Jadi kelihatannya kita mesti belajar dari endapan politik selama 10 tahun ini bahwa Jokowi tidak menghasilkan demokrasi, dan kegagalan itu yang menyebabkan Jokowi akan dicatat sebagai bapak yang atau kepala negara yang justru menurunkan keunggulan-keunggulan moral dan demokrasi. Seperti diketahui sebelumnya, PDIP secara resmi mengumumkan pemecatan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan Bobi Nasution dari keanggotaan partai. Pengumuman pemecatan itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai Komarudin Watubun, ditemani sejumlah Ketua DPP-DPP PDIP lain, mulai dari Bambang Wuryanto, Said Abdullah, hingga Oli Dondo Kambe. Saya Komarudin Watubun, Ketua Bidang Kehormatan PDI Perjuangan Bersama ini, tanggal 14 Desember 2024. Saya mendapat perintah langsung dari Ketua Umum PDIP untuk mengumumkan secara resmi sesuai AD/ART Partai di depan seluruh jajaran Ketua DPD Partai seluruh Indonesia, katanya dalam siaran video yang disiarkan secara langsung. PDIP dengan demikian juga melarang Jokowi untuk melakukan kegiatan atau menduduki jabatan apapun atas nama PDIP. SK juga menegaskan sejak surat itu, PDIP tak memiliki hubungan apapun dengan Jokowi.